Oke guys, welcome to my YouTube channel bersama aku Benny Rahmadianur di dalam cerita hororku. Jadi bener, cerita horor kali ini menepati janjiku sebelumnya. Aku akan membagikan cerita dari kisah nyata yang aku alami sendiri guys. Sebenarnya aku sering sekali mendapatkan cerita horor guys. Ya karena salah satunya aku tinggal di Pulau Kalimantan, yang sudah kita ketahui bersama bahwa Pulau Kalimantan itu menyimpan sejuta misteri guys. Dan cerita horor Pulau Kalimantan itu selalu menarik untuk didengar. Dan ini cerita horor yang benar-benar aku alamin sendiri, dan aku baru berani untuk menceritakannya sekarang. Dan maaf kalau mungkin dalam cerita ini aku agak belibet atau putus-putus atau gimana ya, karena aku belum terlalu berpengalaman bikin podcast guys. Dan ini cuman sharing aja guys, sharing cerita pengalaman horor aku. Jadi cerita hororku ini dimulai pada tahun 2019 silam. Tepatnya pada waktu itu aku masih tinggal ngekos karena aku kuliah di luar pulau guys. Bukan di luar pulau sih ya, di provinsi lain. Aku di Kalimantan Tengah dan aku kuliah di Kalimantan Selatan gitu. Nah, pada saat aku berkuliah di Kalimantan Selatan, aku itu ngekos guys. Aku ngekos di salah satu rumah tua milik seorang ibu-ibu, seorang nenek-nenek ya, yang suaminya itu sudah meninggal, sudah lama meninggal suaminya itu guys. Dan kenapa aku memilih ngekos di situ ya, karena itu rumahnya cukup enak, bersih, rapi dan terawat meskipun sepi. Dan juga agak gimana ya, bangunannya itu agak tua kayak bangunan zaman dulu, namun masih bersih, rapi dan juga terawat guys. Dindingnya juga udah pakai asmen ya, sudah dinding beton, nggak dinding kayu lagi. Makanya aku mau tinggal situ. Selain itu yang paling utama juga adalah harganya guys. Harganya yang lumayan terjangkau buat dompet mahasiswa seperti aku yang kiriman tiap bulannya itu nggak terlalu gede guys. Nah jadi pada awal aku tinggal di kos rumah itu ya guys, itu kosnya itu kayak rumah sendiri kayak gitu loh guys. Cuman aku bilang kos karena ya harganya itu harga kos gitu loh. Nah jadi aku tinggal di kos itu kisaran 2,5 tahun guys, 2,5 tahun lamanya. Dan kejadian horor pertama yang aku alami di kos-kosan itu adalah yaitu pada kisaran 1 tahun aku tinggal di kos-kosan itu guys. Ya karena aku ngekos sendiri dan itu kosannya lumayan besar, jadi terkadang itu aku ngajak teman-teman aku buat nginap di kosan aku guys. Teman-teman aku dari kampung, teman-teman aku dari Kalimantan Tengah gitu lah guys ya. Nah, pernah pada suatu kejadian, pada suatu sore aku itu pengen ngajak mereka kumpul di kosan aku buat masak-masak guys. Jadi rencananya kami malamnya itu mau masak-masak, mau makan-makan gitulah ya, rame-rame, karena kebetulan itu besoknya juga hari Minggu, jadi hari libur, nggak ada yang kuliah. Jadi malamnya rencananya mereka mau nginep di tempat aku guys. Nah jadi kejadian horor ini terjadi pada saat sore hari guys. Saat sore hari mereka datang, awalnya itu baik-baik aja guys, entah kenapa dan bagaimana. Memang ya karena orangnya banyak, berisik jadinya lah ya guys. Jadi waktu itu sore hari sekitar mau maghrib, aku itu mengambil air ke belakang untuk wudhu, mau sholat gitu loh. Temen di belakang rumah aku atau di belakang kos-kosan aku itu ada meja besar yang biasanya aku taruh buat tempat nyusun piring-piring yang baru selesai dicuci gitu loh guys, mau ngeringin atau meniriskan air yang masih nempel di piring-piring kotor itu ya gitu ya guys ya. Jadi saat aku selesai masuk mengambil air untuk wudhu dan melanjutkan sholat, mau sholat bukan melanjutkan sholat, sholat memang bisa di break, mau sholat, temen aku itu duduk di atas meja itu guys. Jadi temen itu sebut saja namanya ini Dani, sebut saja namanya Dani ya guys. Jadi si Dani ini duduk di atas meja di dapur ya, di dapur aku guys. Nah dia duduk sambil mengayunkan kakinya. Itu sore hari kejadiannya guys, sudah saat mau maghrib. Nah dia itu mengayunkan kakinya di meja dapur rumah kos-kosanku itu. Dan aku tinggalkan keluar dong, aku masuk karena aku mau sholat. Tiba-tiba nggak lama guys, nggak lama saat aku sudah sholat, aku mendengar dia itu teriak. Dia teriak, astagfirullah anjing katanya gitu ya guys. Dia kaget dan dia itu kayak histeris banget, dan dia langsung lari dari dapur keluar
langsung nyalain motornya dan berangkat balik ke kosannya. Aku nggak tahu dia kemana, tapi aku pikir dia ke kos-kosannya. Ya karena aku lagi sholat, jadi aku nggak terlalu menghiraukan, yes. Aku pikir mungkin dia itu kelupaan sesuatu dari rumahnya atau dari kos-kosannya, sehingga dia pengen cepet-cepet balik gitu aja, guys. Aku pikir seperti itu, jadi aku nggak menghiraukan. Selesai sholat aku tunggulah dia balik lagi, dan ternyata dia nggak balik-balik lagi sampai keesokan harinya, guys. Selang 3 hari setelah kejadian itu, aku bertemu nih sama dia di salah satu tempat kayak warung makan gitu ya, warung makan murah, guys. Nah, karena di situ biasanya langganan mahasiswa karena porsinya yang banyak dan harganya murah. Aku ketemu sama teman aku si Dani itu di sana, dan sontak aku bertanya, kenapa kamu tiba-tiba kemarin tuh langsung balik, kan kita janjinya mau makan-makan malam ini. Aku tanya seperti itu sama si Dani, guys. Dia jawab cuman, bodoh kamu ini, Ben, ngapain tinggal di situ, katanya gitu. Emang kenapa, aku bilang. Kosan kamu itu ada hantu, katanya. Hah, hantu gimana? Aku tinggal situ sudah 1 tahun, kata aku, gak pernah lihat hantu gitu loh, guys. Jadi dia bercerita, katanya di kosanku itu ada hantu rak piring goyang. Agak kocak sih ya, kenapa dia memilih nama hantu rak piring goyang. Ya karena memang kejadian itu dekat sama rak piring waktu itu, guys. Jadi dia itu bercerita pada saat dia duduk di dapur di atas meja itu sambil mengayun-ayunkan kakinya, tiba-tiba, guys, ada tangan anak kecil yang menangkap kakinya dari bawah meja itu, guys. Ih, aku sontak merinding sendiri ini, guys. Dia ngelihat kakinya yang tadi terayun-ayun tiba-tiba berhenti ditangkap sama tangan kecil, pucat, kebiru-biruan dan juga memar. Wow. Makanya katanya dia langsung lari keluar dan pergi dari rumah itu waktu itu. Namun, guys, mendengar itu aku awalnya nggak terlalu percaya sama hal-hal mistis ya. Dan aku pikir mungkin dia itu cuman kecapean ya. Dan juga mungkin menghayal aja. Karena selama aku tinggal 1 tahun di situ memang nggak pernah terjadi apa-apa. Aku selalu baik-baik saja, enak-enak aja tinggal di situ. Cuman baru dia sekali datang dan langsung nemuin kejadian kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu percaya, guys. Aku tetap tinggal di situ hingga beberapa lama. Nah, kejadian ini, horor ini nggak terjadi cuma 1 kali itu aja, guys. Masih ada kelanjutannya nih. Kalian dengarkan ya. Jadi kejadian kedua itu ada pada teman aku lagi, guys. Teman aku itu bernama Rizky. Nah, teman aku yang bernama Rizky itu waktu itu dia itu sakit, guys. Kami kan sama-sama perantauan. Dan dia itu sakit, dan sakitnya itu waktu itu memang gimana ya, nggak bisa lah buat tinggal sendiri. Dia itu melakukan operasi kecil, kayak tumor kecil di bagian yang sensitif, dan dia itu nggak bisa buat bisa aja gerak jalan bisa, cuman nggak bisa buat yang beraktivitas kuat gitu loh sendiri. Jadi dia memutuskan untuk nginep di tempat aku untuk sementara karena kebetulan kos-kosan aku itu juga besar. Nah, waktu itu, guys, dia nginep di tempat aku sekitar 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu, karena dia baru selesai operasi, dia nggak mandi. Dan ya gitulah ya, nggak mandi gitu, guys. Kejadian aneh ini terjadi pada malam Kamis. Aku masih ingat banget. Dan aku bener-bener ketakutan waktu itu, guys. Kenapa? Karena pada waktu itu, guys, dia yang sudah 1 minggu nggak mandi, pada malam Kamis itu senja setelah maghrib kalau nggak salah. Setelah maghrib itu kami duduk di dalam rumah, guys, sambil bercerita-cerita dan aku sambil mainkan handphone. Dia juga sambil main handphone, guys. Tiba-tiba sambil main handphone di suasana yang sunyi dan sepi itu, dia tiba-tiba ketawa, guys. Dia ketawa sampai ngangkang banget kayak gitu. Aku tanya, kenapa gitu? Kenapa Ki, kok kamu bisa ketawa kayak gitu? Kan aku kaget ya. Dia tiba-tiba ketawa terbahak-bahak, ngangkang banget. Aku pikir dia tertawa karena mungkin ngelihat video-video lucu dari handphonenya gitu loh. Namun ternyata, guys, yang anehnya dia itu nggak jawab aku yang tanya apa itu. Kayak orang setengah kesurupan gitu loh, guys. Dia ketawa ngangkang banget di rumah itu waktu itu. Aku tanya lagi lah pelan-pelan, kenapa Ki? Istighfar, aku bilang kayak gitu. Enggak, katanya. Enggak, kenapa? Kamu itu lucu, katanya. Jadi si Rizky itu bilang kalau aku itu lucu, guys. Apa yang lucu? Aku pikir aku cuma main HP biasa, seperti biasa juga. Dia juga main HP kan. Jadi aku pikir apa yang lucu dari situ, guys. Nah, tiba-tiba
kamu itu lucu kata dia katanya. Hah? Aku makin kaget lagi guys. Kamu itu lucu kata dia katanya. Kata dia siapa? Sedangkan di rumah itu cuman ada aku sama si Rizky teman aku ini. Dan dia siapa itu? Nah, kamu itu diketawain sama anak-anak itu loh katanya. Sama anak-anak, aku bilang. Anak-anak di mana? Itu yang duduk di atas lemari itu ketawain kamu katanya. Sontak waktu itu guys, badan aku tiba-tiba merintih banget. Dan aku bener-bener gimana gitu ya, kayak serem banget guys. Dia itu Rizky-nya itu setengah kesurupan. Dia ketawa sambil nunjuk ke atas lemari. Ada lemari tua guys. Lemari tua memang ditinggalkan sama pemilik kos. Gak aku gunain juga sih sebenarnya, karena lemari itu digembok. Jadi dibiarin aja kayak gitu di dalam lemari. Dan si Rizky ini nunjuk ke atas lemari itu dan dia bilang ada anak-anak duduk di atas lemari itu guys. Sedangkan aku lihat di lemari itu nggak ada siapa-siapa, dan di ruangan itu cuman ada aku dan si Rizky ini guys. Sumpah waktu itu aku benar-benar takut banget, dan ya nggak bisa digambarkan lagi guys. Dia ini nggak sadar sampai hampir 1 jam dia itu ketawa-ketawa sendiri gitu loh guys. Dan dia tetap nunjuk ke atas lemari itu. Aku bingung kan ya, aku bingung harus ngapain kayak gitu. Jadi aku coba telepon teman aku yang lain. Aku kebetulan punya teman lain yang memang dia itu bertempat tinggal asli di daerah situ loh, di dekat situ. Memang gak kos, cuman dia memang rumahnya agak jauh, namun dia masih tetap orang Kalimantan Selatan gitulah guys ya. Aku coba telepon dia, aku bilang cepat ke rumah, aku mau minta tolong kata aku. Nah, teman aku ini datang. Dan anehnya ketika teman aku ini datang guys, Rizky ini tiba-tiba diem. Dia tiba-tiba diem dan tiba-tiba rebahan tidur dan bener-bener pulas banget tidurnya guys. Dia nggak dengar lagi kami cerita apa. Dan sini aku ceritalah sama temen aku, sebut saja namanya Andi ya guys ya, sebut saja nama Andi. Dan aku cerita sama si Andi kejadian yang baru saja aku alami dan aku lihat guys, yaitu dimana si Rizky yang tinggal di rumah aku waktu itu, karena aku rawat dia lagi sakit, tiba-tiba ketawa histeris dan nunjuk ke arah atas lemari tua yang ada di rumahku itu. Dia bilang ada anak kecil yang sedang ngetawain aku. Itu guys, aku bilang kayak gitu sama teman aku. Dan sumpah waktu itu aku nggak ngizinin si Andi teman aku ini buat balik guys. Aku suruh dia nginep bareng aku di situ. Dan si Andi ini karena memang dia lebih tahu ya di daerah situ, jadi dia bilang itu nggak apa-apa katanya. Itu cuman dia itu gimana ya, si Rizky-nya itu karena mungkin dia itu lama nggak mandi, badan itu kotor kayak gitu katanya. Jadi memang bisa dia itu matanya mungkin capek juga, lelah atau gimana ke badannya, sehingga bisa kayak gitu. Sorry guys, saya kedengeran nggak guys, ada suara motor keras banget. Jadi mohon maaf ya guys kalau rekamannya nggak terlalu baik, karena memang rumahku dekat sama jalan raya. Nah, jadi aku lanjutin ceritanya. Jadi si Andi itu bilang kalau itu memang lumrah aja kayak gitu, kayak memang pernah terjadi. Dia juga pernah ketemu sama hal seperti itu, orang yang lama nggak mandi kayak gitu di satu tempat ya. Memang kadang-kadang bisa terbuka pandangannya ngelihat sama hal-hal yang memang mistis katanya. Dan si Andi ini sekali lagi meyakinkan bahwa itu nggak apa-apa katanya. Dia bilang kayak gitu sama aku guys. Tapi tetap aja guys, kalau kalian bayangkan sendiri, kalian melihat kejadian yang kayak gitu, kalian bisa nggak bilang nggak apa-apa? Pasti nggak tenang kan ya. Untungnya guys, nggak lama setelah itu si Rizky teman aku ini dia cepet sembuh. Dia sembuh dan dia balik ke kosannya. Nah, di sini aku merasa agak tenang. Jadi seandainya itu nggak ada lagi yang bisa ngelihat yang aneh-aneh kayak gitu, aku lebih baik nggak ngelihat loh guys dibandingkan ngelihat. Kalau kalian gimana, aku nggak tahu ya, boleh jawab di kolom komentar. Nah, jadi singkat cerita seperti itu ceritanya guys. 2 kejadian horor ini aku alami di kos-kosan itu, dan aku masih tetap bertahan di sana. Alasnya tetap sama, yaitu karena biaya, ya maklum lah mahasiswa. Dan aku itu masih pikir positif aja ya, mungkin si Rizky ini memang kecapean aja,
kecapean dan juga mungkin efek dari operasi ya, bisa saja kan dia kayak linglung atau gimana. Oke, tapi guys, sekali lagi aku ingatkan buat kalian, tetap dengerin cerita ini sampai habis karena cerita ini masih belum habis, masih ada sambungannya, yaitu kejadian ketiga yang bikin aku bener-bener gak tahan tinggal di tempat itu lagi dan aku memutuskan untuk pindah. Nih makin seru nih ceritanya nih guys, karena kejadian ketiga ini kejadian yang benar-benar serem dan bikin aku mengetahui tempat itu kenapa dan bagaimana, dan aku akhirnya memutuskan untuk pindah dari tempat itu. Oke, sebelum aku lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian boleh subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya biar aku lebih semangat lagi buat upload video-video terbarunya ya guys, karena kejadian horor yang aku alami itu bukan cuma sekali dan ini bener-bener real, nyata aku alami. Oke, lanjut ke ceritanya guys. Jadi kejadian ketiga ini terjadi pada 2 tahun setengah. Gimana ya, 2 tahun setengah artinya 28 bulan ya enggak, 28 bulan aku tinggal di kosan itu guys. Jadi ini kejadian terakhir yang bikin aku yang benar-benar harus pindah dari situ karena aku udah nggak kuat lagi guys. Karena di rangkaian ini dia sih kejadian itu dalam kurun waktu berhari-hari, dan rangkaiannya itu benar-benar bikin badan aku sudah capek dan lelah banget hingga aku memutuskan untuk pindah. Jadi kejadian ini dimulai pada waktu itu saat aku rebahan guys, rebahan di kamar yang ada di kosanku itu. Aku rebahan karena sambil ngeliat handphone, dan di kamarku itu ada plafonnya guys. Plafonnya itu terbuat dari kayak lempengan triplek ya namanya itu ya, triplek atau kalsibut ya, triplek mungkin ya. Jadi kamarku itu ada plafonnya, plafon itu terbuat dari triplek gitu loh guys, lempengan kayak gitu. Dan saat aku main HP, aku nggak sengaja kebesit ngeliat bahwa triplek plafon dari kamar aku itu ada yang kebuka sedikit guys, kebuka sedikit. Perasaan aku nggak pernah lihat plafon aku itu kebuka, atau mungkin aku nggak terlalu memperhatikan plafon itu pernah kebuka atau enggak gitu ya guys. Dan aku liatin aja awalnya guys, nggak aku terlalu pedulikan. Dan tiba-tiba guys, pikiran aku kayak makin aneh kayak gitu. Kenapa? Karena plafon yang kebuka itu tiba-tiba bergerak sendiri, kayak naik turun kayak gitu guys. Aku sudah kucek mataku berkali-kali dan itu memang kelihatan nyata, aku nggak salah lihat gitu loh guys. Dan tiba-tiba waktu itu aku melihat ada jari-jari kecil keluar dari sela-sela plafon aku itu guys. Merinding kan guys, aku juga merinding ini buat cerita ini lagi. Dan jari-jari kecil itu nggak kayak jari manusia, jari-jari itu kecil, benar-benar kecil memang ya. Kalau aku bilang itu kayak jarinya ayam guys. Kalian pernah lihat jari ayam? Jari ayam itu kayak panjang-panjang, kecil dan kering, dan juga berwarna hitam dengan kuku yang panjang guys. Aku sempat ingat bahwa itu ada 4 jari yang keluar. Bentuk jarinya itu kayak jari manusia namun kecil dan kering, kayak jari ayam kayak gitu guys. Waktu itu aku benar-benar kaget dan aku memilih untuk keluar dari rumah untuk bangkil. Ada tetangga yang gak jauh dari situ, keluarga atau anak dari ibu kos aku, dan aku panggil beliau. Aku bilang, Pak, tolong pak. Kenapa? Kata beliau. Tolong ke rumah pak, ada sesuatu yang aneh. Aku bilang, pelapor aku ada orang di dalamnya. Aku bilang kayak gitu loh guys. Si paman ini kan jadinya kaget dan dia langsung berangkat ke rumah, ke kos-kosan itu guys. Setelah dicek, dia naik, si paman ini beliau naik ke atas dan ngeliatin di atas plafon itu, nggak ngomong apa-apa. Terus dia bilang, udah nggak apa-apa, itu cuman kelelawar katanya guys. Aku sempet gimana ya, agak aneh, kayak untuk ukuran jari kelelawar menurut aku itu terlalu besar guys. Tapi kalau bukan kelelawar sudah dicek sama beliau dan nggak ada apa-apa,
nggak mungkin juga ada orang bisa naik di plafon yang emang rapet dan kebuka itu cuma sedikit aja. Dan diputuskanlah waktu itu udah nggak apa-apa katanya. Ya sambil ngeliat-liat ke atas dan memang nggak ada yang kebuka. Ada yang kebuka, yang celah itu memang ada, tapi kemudian dibetulkan sama anaknya dari ibu kos aku itu guys. Dibetulkan, dirapatkan kembali, dipaku gitu loh. Katanya nggak apa-apa, kamu istirahat aja lagi, mungkin kamu kecapean katanya. Lagi-lagi aku mikir untuk tetap positif guys. Ya mungkin emang bener karena waktu itu aku emang kuliahnya padat banget. Jadi aku pikir aku memang mungkin kecapean aja. Nah ini bukan kejadian yang bikin aku pindah guys. Masih ada 2 runtutan kejadian lagi. Dan yang kejadian yang kedua, aku benar-benar ngelihat hantu guys. Jadi kejadian ini waktu itu adalah pada malam hari. Pada malam hari guys, saat aku tidur, aku itu mimpi. Kalian tahu ketindihan gak sih guys? Ya mimpi ketindihan kayak gitu guys. Saat mimpi ketindihan itu aku kebangun dan aku melihat sekelebes di jendela luar. Jadi di kamarku itu ada 2 jendela arah ke depan gitu loh, arah ke jalan. Yang ada hordennya, cuman hordennya itu nggak terlalu, nah ya masih kelihatan tembus lah keluar kayak gitu loh guys. Dan aku tuh ngeliat sekelebet putih lewat ke jendela horden kamar aku itu guys. Aku perhatikan, aku nggak berani buka juga, aku masih sambil rebahan kan ya ngeliat. Aku pikir, aku baru ingat guys bahwa motor yang aku pakai buat berangkat kuliah itu aku taruh di luar dan aku lupa bawa masuk, atau aku lupa masukin ke garasi guys. Jadi serentak aku itu mikir kalau itu jangan-jangan maling, jangan-jangan ada maling yang mau maling motor aku yang aku taruh di luar guys. Nah waktu itu langsung aku buka horden itu dan waktu aku lihat motor aku masih ada guys. Motor aku masih ada di sebelah kiri dekat pintu kamar itu, masih ada motor aku di luar. Aku tengok lah ya ke arah kanan, arah dari kelebes putih itu tadi guys. Dan waktu itu guys, tahu gak kalian guys apa yang aku lihat? Aku ngelihat pocong. Sumpah itu seumur hidup pertama kalinya aku ngelihat pocong guys dalam hidup aku. Dan kalian harus tahu bahwa aku nggak tahu kalau kalian yang memang bisa ngelihat atau gimana. Namun kali ini yang aku lihat pocong itu nggak sama seperti apa yang aku bayangkan selama ini. Nggak sama seperti yang aku lihat di sinetron yang loncat-loncat kayak gitu. Ternyata pocong itu jalannya datar guys, dia ngambang dan ukurannya itu besar banget. Tingginya itu kuperkirakan kurang lebih 2 meter lah, atau 2,5 meter lah ya. Pokoknya dia tinggi banget. Dan kalau kalian tahu tong Pertamina, drum yang besar itu kayak gitu guys, besar banget dan juga tinggi gitu, putih. Aku nggak lihat mukanya, dia kayak lewat aja kayak gitu. Sumpah waktu itu aku benar-benar kaget dan nggak bisa tidur lagi, keluar nggak berani, dalam ketakutan guys. Jadi aku benar-benar bingung. Aku buka handphone, nyalain Immortal bacaan Al-Quran buat nguatin mental. Aku pikir, namun itu sama sekali nggak bikin aku tetap tenang. Aku masih ada khawatir. Akhirnya waktu itu aku lihat jam, memang sudah pukul 2 subuh. Sampai jam 3 subuh aku memutuskan untuk keluar. Aku kabur guys. Aku kabur ke rumahnya teman aku dan aku cerita sama teman aku kejadian yang gue alamin. Dan aku memutuskan 3 hari setelah itu aku nginep di tempat teman aku, di tempat si Andi teman aku yang memang orang kampung itu. Aku bilang cerita semua itu. Terus teman aku ini lagi meyakinkan itu memang hal yang biasa terjadi. Jadi sebenarnya itu bukan aku yang sial, tapi setannya itu loh yang sial, katanya kayak gitu guys. Jadi setannya itu yang sial kata teman aku, karena dia nggak sengaja bisa kelihat sama aku. Harusnya dia itu nggak kelihat katanya gitu. Dan dia nggak ganggu, itu cuman kebetulan lewat aja dan aku kebetulan ngelihat, katanya kayak gitu guys. Oke, singkat cerita 3 hari nginap di teman aku dan aku kembali mulai tenang dan meyakinkan diri aku. Sekali lagi aku harus
bertahan di situ untuk melanjutkan perkuliahan aku yang udah tinggal nggak lama lagi kayak gitu ya, mau liburan juga. Jadi aku kembali ke kosan aku guys. Nah, di kembali di kosan aku ini, hal aneh itu nggak berhenti sampai situ aja guys. Lagi-lagi entah kenapa aku yang sudah mulai menguatkan keyakinan aku untuk bertahan itu makin diganggu guys. Aku semakin diganggu. Kenapa? Setiap malam hampir 1 minggu waktu itu aku itu selalu ketindihan guys. Setiap malam aku selalu ketindihan. Bahkan aku sudah melakukan berbagai macam cara biar nggak ketindihan. Aku sudah dengerin notal. Aku selalu sholat sebelum tidur. Terus aku selalu baca doa, baca surah Yasin dan sebagainya gitulah ya. Yang orang bilang bagus lah. Itu memang bagus sih sebenarnya guys. Cuman entah kenapa mungkin akunya yang kurang yakin, sehingga setiap malam selama 1 minggu itu aku tetap selalu ketindihan tiap malam. Sampai terakhir aku ketindihan itu guys, aku itu posisinya udah nggak rebahan lagi, tapi udah setengah duduk guys. Jadi aku itu udah nggak rebahan, sudah setengah duduk dengan tangan yang kencang ke depan kayak mau minta tarikin buat duduk kayak gitu loh. Semakin karena gimana, aku itu susah banget buat bangun. Bahkan kalau sudah kebangun, mata aku itu kayak digantungin sama batu biar kelelap, biar merem lagi matanya dan biar tidur lagi kayak gitu guys. Sumpah hal itu benar-benar menyiksa aku sampai badan aku itu benar-benar capek dan lelah banget. Nah, setelah aku lelah itu, setelah kejadian itu, setiap siangnya aku kembali kuliah dengan badan yang lemas. Kebetulan pada saat aku kuliah itu, ternyata aku punya teman satu kelas yang indigo. Ya, dia itu katanya keturunan sama apa-apa gimana gitulah ya. Jadi dia itu bisa ngelihat hal-hal mistis. Nah, waktu itu aku ajaklah dia ngelihat di rumah aku bilang aku ini kayak gini loh, setiap malam ikutin dia. Aku udah coba berbagai cara biar nggak ketindihan lagi, badan aku udah capek banget, kata aku kayak gitu loh. Nah, jadi temen aku itu berangkatlah guys, aku ajak ke rumah. Namun guys, lagi-lagi temen aku ini, dia ini nggak berani masuk. Bukan nggak berani masuk, dia itu nggak mau masuk. Katanya dia nggak mau masuk, dia nggak mau minum, dan dia nggak mau makan di sini. Kenapa? Aku bilang, aku kan sudah sediakan minum dan sediakan makan di rumah kayak gitu loh buat dia datang. Dia nggak mau minum dan dia nggak mau makan katanya kayak gitu. Dan dia bilang kalau tempat minum di tempat aku itu kalau mau ditutup kayak gitu loh biar bersih katanya. Perasaan aku ini selalu bersihkan tempat minum, aku pikir kayak gitu loh. Dan guys, dia itu cerita, singkat cerita dia itu bercerita bahwa di kosanku itu memang ada penghuninya. Penghuninya itu ada satu keluarga kayak gitu. Ada bapaknya, ibunya, dan anaknya. Anaknya itu ada 2, cowok cewek kayak gitu loh guys. Dan dia bilang karakter dari mereka itu berbeda-beda. Kalau yang anak-anaknya itu usil katanya. Kalau bapaknya itu pemarah dan pendiam kayak gitu loh. Dia bilang hati-hati sama bapaknya, jangan bikin masalah sama bapaknya kayak gitu. Aku pikir aku nggak bisa bikin masalah, aku nggak tahu gimana bisa bikin masalah dan nggak pengen juga bermasalah gitu. Tapi dia bilang ibunya, si ibu dari makhluk yang itu ya, makhluk gaib yang tinggal di tempat itu, dia itu baik dan dia itu sayang sama aku katanya kayak gitu. Ibunya itu udah nganggep aku itu kayak anaknya sendiri, dan semua keluarganya itu nerima kayak gitu aku di situ. Makanya aku di situ pada awalnya nggak pernah diganggu. Entah kenapa waktu itu anak-anaknya itu aja yang lagi usil di situ gitu loh guys. Karena aku yang sudah mulai penasaran dan pengen cari tahu mereka. Kata teman aku, karena rasa ingin tahu aku sama mereka, jadi mereka itu kayak nunjukin bahwa mereka itu emang ada di situ kayak gitu loh guys. Jadi mereka itu kayak sebenarnya cuma pengen ngasih tahu aja bahwa mereka itu memang ada. Jadi aku tuh nggak perlu cari tahu kayak gitu loh. Oh jadi kayak gitu ya, aku pikir ya. Jadi setelah tahu kayak gitu, aku pikir udah nggak apa-apa lagi guys, kan tujuan mereka kan cuma buat ngasih tahu aku aja guys. Oke lanjut. Jadi singkat cerita, teman aku ini pulang dari tempat itu dan aku pikir masalahnya sudah selesai. Tapi guys, ternyata malam-malam setelahnya aku masih tetap kejadian hal yang sama. Aku selalu ketindihan setiap hari. Sampai puncaknya waktu itu siang hari aku nggak tidur. Sudah kecapean, aku rebahan di kasur di kamar aku dan main HP, main handphone.
Aku itu kasur itu dekat kayak pojokan gitu loh, pojokan kamar lah ya guys. Tiba-tiba aku itu ngelihat kayak buntelan kayak balon berwarna merah-merah muda kayak gitu. Bukan pink, merah muda ya, aku nggak tahu warna apa itu. Kayak kayak transparan juga enggak, kayak gimana ya, kayak tipis saja kayak gitu, tapi bentuknya kayak balon, nempel deket banget sama kepala aku, nempel di dinding di pojokan itu guys. Sontak waktu itu aku bener-bener kaget banget guys, luar biasa aku kagetnya. Aku pikir ini apa, siapa yang ngelepas balon di dalam kamar, dan siapa yang bisa masuk ke dalam kamar aku, sedangkan kamarku dikunci, pintu luar juga dikunci kayak gitu loh guys. Jendela juga pakai teralis, nggak mungkin ada orang bisa masuk kayak gitu loh. Dan setelah aku perhatikan lagi, itu bukan balon guys, tapi kayak buntelan apa ya, kayak bola. Bola juga bukan, bola juga bukan, tapi itu tipis. Refleks aku itu langsung mukul benda itu, pukul guys, pukul pakai tangan, dan benda itu pecah, ngeluarin cairan kayak darah tapi encer, kayak darah tapi encer berwarna enggak merah banget juga, tetap kayak merah tapi gimana ya, kayak gimana ya, kalau kalian tahu sayur yang kalau dimasak itu, kalau di tempat kami sebutannya itu klakai kayak gitu loh, kayak sayur itu loh, kuahnya itu kan berwarna merah-merah muda kayak gitu dan encer, persis kayak gitu guys pecahannya. Fix waktu itu aku yakin itu memang makhluk halus, dan aku pikir aku nggak sengaja ngelukain atau gimana lah, ganggu mereka kayak gitu. Dan aku pikir aku benar-benar udah gak kuat di sini, karena aku sudah benar-benar capek banget tinggal di situ, yang semua kejadian horor yang sudah aku alami di situ. Dan pada waktu itu juga guys, nggak lama aku sudah rapi-rapiin semua barang-barang aku, sampai aku nggak tahan lagi, dan aku telepon sama teman-teman kuliah aku. Kebetulan teman-teman kuliah aku itu waktu itu baik banget guys, baik banget. Aku pindah kos itu aja, itu bukan siang guys, aku pindah kos itu jam 12 malam, dan dibantu sama teman-teman aku. Kenapa aku pindah jam 12 malam? Aku udah nggak kuat, nggak tahan lagi tinggal di situ, pengen cepet-cepet pindah, tapi aku nggak enak lewat depan rumah paman yang punya kos itu, ya paman anaknya yang punya kos itu. Aku rencananya itu pengen bersihin kosnya sampai bersih, kemudian barang-barangku udah nggak ada, dan baru bilang pindah kayak gitu guys. Jadi tengah malam jam 1 malam aku pindahan, nyangkut semua barang-barang aku kos baru aku guys, di kos baru aku. Dan besoknya aku baru balik lagi ke sana, bilang sama omnya untuk pindah. Wow, tapi guys sekali lagi jadi ini nggak berakhir sampai sini aja. Kenapa? Karena ternyata setelah aku pindah di kos baru aku, 4 orang makhluk halus ini itu masih ngikutin aku, yaitu masih ngikutin aku sampai 3 hari di kos baru aku itu. Kayak aku itu sekelebet ngeliat mereka, dan setiap tertidur aku masih mimpi ketemu sama mereka. Aku benar-benar ngeliat wujud mereka yang di dalam mimpi itu, yang bapaknya itu berwarna hitam, mukanya benar-benar serem banget, dan anaknya itu juga siap sama hitamnya. Ibunya itu besar banget, mukanya itu nggak jelas aku lihat, cuman kayak serem banget sumpah. Dan anaknya itu mukanya tuh kayak berdarah-darah gitu loh guys. Wow, aku 3 hari setelah pindah masih diikutin. Alhamdulillah aku waktu itu ketemu sama teman aku yang indigo itu, dan aku tanya kenapa kok bisa aku sudah pindah, kata aku. Gak apa-apa katanya itu cuman karena mereka itu senang sama aku, kayak udah sayang dan menerima aku, tapi tiba-tiba aku itu langsung pergi. Jadi mereka itu cuman pengen memastikan aku tinggal di tempat baruku itu aman, katanya kayak gitu aja. Jadi memang mereka itu sebenarnya sayang, dan entah kenapa waktu itu guys tiba-tiba muncul perasaan kayak aku itu juga gimana ya, kayak iba lah kayak gitulah sama mereka. Dan aku itu ngerasa kayak mereka itu benar-benar sebenarnya nerima aku, dan emang nggak masalah, cuman akunya aja yang kurang sabar buat segera pindah kayak gitu loh guys. Jadi ternyata selang 3 hari setelah kejadian itu penderitaan aku pun berakhir guys, dan nggak ada lagi gangguan-gangguan setelah itu. Akhirnya benar-benar lega guys setelah pindah, nggak ada kejadian mistis lagi yang aku alami, dan aku bisa fokus belajar buat kuliah. Tapi ini adalah cerita aku guys, dan terserah kalian mau percaya dan nggak percaya, tapi sebenar-benar aku bercerita. Ini benar-benar cerita yang aku alamin sendiri, dan
aku rasakan. Dan ini adalah bukan cerita horor ya, ini sharing cerita horor yang aku alami sendiri kayak gitu aja. Dan mungkin sampai sini dulu cerita aku guys. Oh ya, buat kalian sekali lagi aku ingatkan untuk subscribe channel aku, dukung channel aku, nyalakan lonceng notifikasinya biar aku semangat. Buat kalian yang juga punya cerita horor yang ingin diceritakan di channel aku sangat terbuka sekali untuk itu. Kalian boleh ceritakan, kirimkan ceritanya ke aku melalui email yang sudah aku cantumkan di kolom komentar, dan jangan lupa kasih caption kasih nama kalian dan kontak yang bisa aku hubungin guys. Tujuannya apa? Biar aku itu kayak bisa memvalidasi cerita itu loh. Mungkin aku yang nggak paham sama ceritanya, aku bisa bertanya sama kalian yang punya cerita. Jadi kayak gitu. Jadi sekali lagi buat kalian, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis, and see you next time.